Yang putih aja mas. Di Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Kebun. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kuliah, saya ingin menyampaikan dulu nih konsultasi kita. Rencana pembelajaran teman-teman sebenarnya di PDS untuk penyakit molekuler ini bagaimana? Jadi, ini kita sesi hari ini ada di mata kuliah namanya metode lanjut, SKS-nya 12. SKS paling besar dalam prodi PDS kita. Nah, ini dilaksanakan pada semester 3-5 karena kan bervariasi ya teman-teman HEMA itu kan ada yang dapatnya di pertama kali Hekmadia, ada yang tengah madia dan kerja Hekmadia. Nah di sini syarat wajib untuk mengikuti mata kuliah ini adalah harus sudah mendapatkan mata kuliah metode dasar dahulu. Kalau misalnya belum berarti nggak ngerti nih nanti kayak gimana. Nah harapannya adalah capaian teman-teman ketika mendapatkan mata kuliah ini mengetahui dan mampu mengembangkan pengetahuan bidang patologi klinik meliputi biologi, molekuler, dan lain-lain. Kemudian mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan pengetahuan bla 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 serta biologi, molekuler yang sesuai dengan topik kita pada hari ini. Nah, untuk CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan bisa didapatkan oleh teman-teman, ini adalah di CPMK 14. Namanya kan tadi kita sketsa ada 12. Nah, ini dia untuk molekuler ada di CPMK 14. Mampu melakukan ekspertis hasil pemeriksaan molekuler pada penyakit hematologi. Kenapa? Karena nanti teman-teman kalau misalnya ada spesialis patologi klinik sekarang itu lagi eranya molekuler. Pasti nanti ditanya, dok, ini hasilnya bacanya gimana? Dok, terus ini hasilnya apa? Dok, terus sarannya bagaimana? Pasti bakal nanya. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini sendiri mahasiswa mampu mempelajari tentang patofisiologi, tentang beberapa penyakit kimia, perdarahan dan hematologi, serta ekspertis hasil pemeriksaan nih, termasuk ya kasus longsotomatik terutama molekuler biasanya. Nah, untuk MTPS sendiri, tadi seperti sudah saya sampaikan ada di CPMK 14. Ini bagaimana? Mama saya ulangi sedikit. Jadi bahan pembelajaran nih bagaimana? Jadi pengetahuan. Nanti ada kasusnya juga, ada jurnal kadang-kadang teman-teman ada jurnalnya tentang biologi molekuler. Nah kemudian metode pembelajarannya bagaimana nanti melalui kuliah, misalnya pada hari ini, kemudian ada praktikum, ada yang sudah praktikum biologi molekuler kemarin? Kok ada yang belum udah? Kayaknya ada yang udah deh kemarin. Kan banyak ya? Iya, kan lupa udah praktikumnya. Kemudian nanti ada penugasannya juga. Nah metode penilaiannya untuk mata kuliah ini tentang molekuler di CPMK 14 nanti untuk penilaiannya adalah presentasi kasus OC akan keluar nanti luas ujian akhir semester jangan kaget tiba-tiba ada soal biologi molekuler. Nah kemudian di sini nama dosen mampu. Oh ya ini bahan referensi untuk kita belajar untuk mata kuliah metodologi lanjut. Kemudian salah satu dosen mampu di mata kuliah ini. Ini sedikit rencana pembelajaran pendidikan mingguan kita untuk yang CPMK 14 ini, di mana nanti harapannya teman-teman bisa menguasai ini, bisa melakukan ekspertis terhadap hasil pemeriksaan molekuler pada penyakit hematologi yang nanti ini akan diakses melalui OSCE dan ujian akhir semester, bobotnya 2% dari hematologi lanjut. Nah nanti di sini bagaimana sih metode pembelajarannya? Ini nanti bisa kuliah, hasil laboratorium dibaca, kalau misalnya teman-teman ada yang dapat hasil molekuler dibaca, diskusi, kemudian ada praktikumnya, nanti nyobain interpretasi. Lalu metode ini bagaimana sih? Ada yang tetap muka kuliah seperti hari ini, kemudian ada asinkronisasi, diskusi kasus, nanti dapat fase seperti apa, dengan durasi kuliahnya 2 kali 50 menit, dan untuk diskusi sekitar 4 kali 60 menit kalau bisa mendapatkan hasil-hasil laboratorium. Nah ini sumber pembelajarannya nanti bisa dari textbook atau hasil. Nah tadi kita ada di kita
di UAS dan OSCE juga ini komponennya 25% dan 25%. Oke, sekarang lanjut nih deskripsinya. Jadi harapannya karena ini adalah salah satu topik dari kuliah hematologi lanjut, jadi teman-teman nanti harus sudah lulus dulu nih yang hematologi dasar. Dan untuk sesi hari ini kita punya 2 learning objektif. Di sini pertama, mampu memahami prinsip ekspertis berdasar molekuler pada urusan hematologi. Yang kedua, yang paling penting nih, mampu melakukan ekspertis karena dia akan ditanya sama pasiennya, atau bisa aja dia nanti ini sih, dok ini ada hasil kayak gini, ada event kayak gini, ini maksudnya apa ya? Bakal ditanya. Nah, untuk apa sih yang akan saya sampaikan pada hari ini? Pertama, kita akan belajar cara interpretasi gejala elektroforesis. Ini sudah praktikum, nanti akan tahu nih gimana cara interpretasi gejala elektroforesis. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara interpretasi hasil analisis sequence. Mungkin sequence saya yakin, mungkin hanya baru punya ya, baru punya. Yang lain mungkin nggak apa, kita belajar sini. Yang kedua, kita akan mencoba nih dengan contoh kasus 1 dan contoh kasus 2, kira-kira kasus ini diagnosisnya apa. Nah, yang pertama, untuk interpretasi hasil gejala elektroforesis ini kita kalau misalnya dapat PCR, kita menjadikan pasien nih curiga dia suspek alfa thalassemia, kemudian kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan PCR kualitatif. Nah, nanti kita akan dapat hasil gambar gejala elektroforesis. Gimana sih kita interpretasinya? Nah, langkahnya adalah kita punya dulu nih, tahu ukuran PCR produk atau aplikon dari PCR yang kita lakukan. Kedua, kita tahu nih jenis radar atau marker yang digunakan. Ketiga, punya internal quality control. Dan terakhir adalah melakukan interpretasi. Sebenarnya nanti saya banyakkan sih ini slide-nya, jadi nggak perlu catat apa, nanti lihat dulu aja. Nah, nih, yang mana sih yang katanya ukuran itu? Jadi yang namanya protokol itu seperti ini. Kalau seperti ini, PCR A, PCR B, PCR C, PCR D. Nah, selalu ada informasi primer ada yang menggunakan. Nah, karena ada 2 nih, forward sama reverse. Nah, pasangan ini itu akan mengamplifikasi PCR produk yang ukurannya selalu tertulis di sini, amplicon size. Oke, berarti pada isi protokol PCR ini dia akan punya 3 kemungkinan amplifikasi. 1, 2, 3. Apakah tiap PCR akan berbeda-beda jumlah PCR produknya? Iya. Apakah nanti ukurannya akan berbeda-beda? Iya, tergantung protokol apa yang digunakan. Nah, sekarang untuk hari ini saya mencontohkan untuk tipe PCR yang mengamplifikasi alfa thalassemia dengan jenis 37 dan 42. Pada PCR ini, pada protokol ini, dia nanti produk akhirnya adalah harapannya akan mendeteksi salah satu dari 3. Nah, apa aja? Alfa thalassemia jenis 3,7 dengan size 2020 atau wild type pada jenis 3,7 tidak ada jenis 4,2 dengan size 1800 dan alfa thalassemia dengan jenis 4,2 size-nya ini adalah 1628 base. Nah, nanti kalau bisa teman-teman bisa mengerjakan PCR SEAO atau PCR yang lain, lihat aja pasti dia nanti akan selalu ada ukuran amplicon size. Kalau mau interpretasi harus cari ini. Kalau ini nggak lihat apa-apa. Yang penting ini kalau interpretasi logik. Nah, oke. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kita harus tahu jenis radar atau marker. Jadi setiap hasil jarak proses selalu nanti akan menggunakan radar atau marker. Yang lain kita banyak radar atau marker. Nah, ini jenisnya banyak nih. Ada yang 1100, 2100, 2300, ada banyak banget. Apakah ada lagi yang jenis yang lain tidak di sini? Ada. Nggak apa, nggak perlu punya semua, cukup kita punya yang ingin kita pakai aja. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah ada 3. 1, ukuran paling ringannya. Jadi base pair itu kan basah, nuklear 3. Nah, berapa banyak sih nuklear 3 pada amplicon size itu? Dan fungsinya dari radar atau marker ini adalah untuk mendeteksi sebenarnya, yaitu paling kecil mampu mendeteksi basah paling kecil berapa dan paling besar berapa, dan rentangnya berapa banyak. Oke, misalnya nih yang 700 dia paling kecil bisa mendeteksi size-nya 50 base pair, paling gedenya 1500 base pair, dan ada banyak nih teman-teman yang dia bisa mampu deteksi. Oke, lanjut lagi dari 2100 paling kecilnya dia mampu mendeteksi 100 base pair, paling besarnya
1.200 mirip dia atasnya, tapi kemampuan untuk deteksi bawahnya beda. Yang ini paling kecil bisa sampai 50, ini kalau 50 udah nggak bisa tahu lagi. Kemudian 2.300, oke, deteksi bawahnya sama nih kayak yang 2.100, sama-sama 100 besar, tapi limit atasnya beda. Di sini sampai 3.000 besar. Kemudian 3.100 sampai lebih lagi, sampai 10.000 besar. 3.200, nah ini sama nih, sama ini 3.100, 3.200 sama-sama deteksi 1.000, maksimalnya 10.000 besar, tapi ini deteksi bawahnya beda. 3.100 paling kecilnya 250 besar, 3.200 100 besar. Nah 4.100 ini gede banget nih, sampai 25.000 besar. Nah yang paling, kalau di gambar ini yang paling pernah sepertinya adalah ini 5.100. Paling kecil 50 besar, paling gede 25.000 besar. Dan ini band-band di antaranya gimana? Size-nya, scale Dalton, molecule weight. Oh iya maaf ya, tadi saya ngomong. Nah, tadi ada banyak, tapi di lab kita pakainya cuma 2 ini aja. Iya, sekarang kita di sini akan bertanya sedikit nih, kita mau lihat. Nah, jadi di lab kita pakai 2 ini, yang 1.100 sama yang 2.500. Apa tadi bedanya? Iya, bedanya apa? Bisa sampai Kurangnya 1.500 sama 3.000. Yang depan kan ibu nanti udah katanya sama orang itu yang kayaknya nggak ada soalnya kasihan kan ini diskusi ini. Kemudian bedanya kira-kira mana? Bedanya medianya itu yang mendeteksi booster kecil yang paling besar 1.500, kemudian yang 2.400 paling kecil bisa mendeteksi 100 besar, yang paling besar 3.000 besar, dengan mereka memiliki range yang berbeda-beda. Aplaus dulu dong untuk itu ya. Untuk dulu sih. Ya benar, bedanya seperti itu. Nah sekarang seperti tadi saya cerita, ketika kita interpretasi jalan forensik itu kita harus nyontek, nggak perlu ngapalin nih, harus nyontek. Apa sih yang nyontek? Ini, jangan lupa ya, selalu ada contekan yang baca. Nggak perlu hafal, karena pasti tidak akan pernah bisa hafalin, karena masih banyak. Nah kita lihat nih, pada saat melakukan PCR alpha thalassemia deteksi 3,7, deteksi 4,2 harapan nanti konsesi itu akan ada harapan PCR produknya akan ada 3. Wild type atau normal, kemudian alpha thalassemia deteksi 3,7 dan alpha thalassemia deteksi 4,2. Tiga kemungkinan ini yang akan muncul pada protokol alpha thalassemia deteksi 3,7 dan 4,2. Oke, kita lihat ini. Nah sekarang pertanyaan saya teman-teman, dari 2 leader ini mau pakai yang mana? 2.400. Oh ternyata dia udah jawab yang tadi kan. Sekarang saya ganti korban. Ya, yang lain? Yang mana mau pakai? Ini dan duduk ke bawah. Saya kan masih tahu kalau duduk ke bawah berarti nggak boleh tanya. Kalau saya tanya biasanya. Kayak dia. Oh, atau Bibi. Ayo, ada yang mau nyoba? Oh, Gustaf udah mengeluarkan ya. Pakai yang BM 2400 Pak, soalnya itu kan dari aplikasi kan ada yang Alpha 3.7 itu kan 2020 besar. Kalau kita pakai yang BM 1100 ya nggak di luar tangannya. Iya, benar. Aplaus dulu untuk Gustaf. Ya benar. Jadi kalau kita punya 2 jenis leader seperti ini, yang kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan Dr. Gustaf, kita kan aplikasi sudah dikunci di ukuran 2020, 1800 dan 1628. Tidak bisa pakai ini. Kenapa? Karena 2020, 1800, 1628 ini akan muncul di atasnya ini. Kita nggak tahu. Kalau misalnya ada band di atasnya ini, kita nggak tahu dia berarti 2020, 1800 atau 1628 ya, nggak tahu. Nah, tapi kalau kita pakai leader ini bisa terdiferensiasi. Oke, 2020 nanti dia akan muncul di sekitar sini. 1800 dia akan dekat-dekat ini nih, tapi di bawahnya. Nah, 1628 akan di atasnya yang 1500 ini. Nah, beda ya. Jadi ini pentingnya ketika
ketika kita melakukan PCR itu harus tahu aplikon size-nya berapa, dan nanti dengan berapa dari sini kita akan tahu akan menggunakan leader yang mana. Oke, nah sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Pada saat interpretasi PCR kualitatif itu harus ada internal quality control. Nah, air ini tidak boleh ada amplifikasi. Kalau sampai ada amplifikasi di air, berarti ada kontaminasi material genetik. Gak tahu nih, karena pada saat kita melakukan PCR itu kan ada komponen material genetik, ada komponen reagen, buffer, NGCL, ada komponen primer, ada komponen DNA polimerase, ada komponen air juga. Nah, kita nggak tahu nih dari salah satu beberapa komponen PCR itu yang mana yang terkontaminasi, kita nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya ini ada amplifikasi, ada di sini, hasil tidak boleh keluar. Ulangi, itu sudah tidak negosiasi lagi. Diulangi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita pada saat pengerjaan itu harus selalu ada kontrol positif, kontrol negatif. Maksudnya apa sih? Kontrol positif adalah sampel yang sudah terkonfirmasi dalam metode ini, itu dia memang benar-benar pasien pada PCR ini. Kontrol negatif adalah sampel yang sudah terkonfirmasi bahwa dia bukan memiliki mutan atau tidak ada, bukan pasien pada PCR ini. Nah, kalau pasien itu kita nggak tahu nih. Nah, makanya pada saat kita melakukan PCR harus selalu ada komponen ini, selalu ada marker, kemudian pasiennya, pasien yang kita tahu sebenarnya dia itu genotype-nya apa sih? Nah, kemudian kontrol positif atau pasien, kontrol negatif orang yang dia itu tidak ada kelainan pada amplifikasi ini dan juga air. Nah, gimana nih kalau misalnya apakah kontrol positif atau kontrol negatif boleh dibalik posisinya? Boleh banget. Yang penting hasilnya nggak kembali. Kalau misalnya ya, dia kontrol positif harusnya B-nya 1, kontrol negatif B-nya 2. Kira-kira dia kembali. Nah, tapi kita nggak yakin kayak emang tadi maksudnya nggak kembali ya. Hati-hati, berarti ada indikasi sampel lain juga tukar. Kalau udah kayak gitu diulangi apa terusin? Benar, diulangi. Jadi jangan. Memang ini pengerjaannya susah, tapi bukan berarti ketika nilai-nilai kayaknya ketukannya mesti jangan. Kalau udah ragu, ulangi. Termasuk tadi yang ada air ini, tidak boleh ada band sama sekali. Nah, lanjut nih, apakah kontrol positif atau negatif harus seperti tadi? Enggak juga, karena kita tergantung protokolnya. Protokol yang tadi kontrol positif kontrol negatifnya harus seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan protokol yang berbeda lagi. Di sini kelihatan nih, tetap ya, kita ingatkan air harus tidak boleh ada. Kemudian kontrol positif kontrol negatif. Nah, pada PCR ini orang yang sakit itu akan tidak punya band, dan orang yang sehat ini ada bandnya. Jadi bukan berarti ini tidak teramplifikasi, tidak. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita ada kontrol positif sama kontrol negatif itu kan bisa sebelumnya kontrol positifnya ada bandnya tuh untuk memastikan bahwa reagennya oke, bisa mengamplifikasi. Nah, kalau misalnya dia tidak mengamplifikasi, dia akan kosong tuh bandnya. Nah, oke, sekarang lanjut ya. Nanti asik nih. Kita sudah mencoba melakukan interpretasi. Tadi kan udah kita tahu ukuran leadernya, kemudian melihat quality controlnya. Nah, sekarang kita mencoba menginterpretasi. Ini saya ambilkan contoh dari PCR alpha thalassemia dari si 4,2 dan 3,7. Ingat, ada marker. Markernya tadi dipakai 2400 ya. Nah, ini kita lihat nih, ada band-bandnya. Jadi leader itu selalu ada band-band. Paling tinggi dia tadi 3000 base pair, kemudian bawahnya adalah 2000, bawahnya 1500, bawahnya 1200. Nah, bawahnya itu berbaca tak usah karena dia pakai band-band di sini. Oke, kita lihat. Ingat mencontek saja. Kan bingung ya, ini ukurannya berapa? Nah, ini ukurannya apa? Oke, kalau misalnya juga kalau dialisi tapi masih diskusi seru ya. Kalau kan saya di belakang, kayaknya di belakang ibu sekali. Nah, di sini karena harapannya ketika kita melakukan PCR dari si jenis ini ada 3 aplikon size harapannya. Jadi di sini kita hanya melihat yang size-nya 2020. Kalau dia dialisi 3,7, kalau normal tidak dialisi 1800.
atau kalau misalnya ada durasi 4,2 Nah, kita lihat nih. Ini kan udah ada kontrol positif sama kontrol negatif. Kontrol negatif itu kan udah ada durasi alfa. Kontrol positifnya ada durasi. Nah, mungkin teman-teman tahu ketika rotasi itu heterozigos ya. Nah, kalau misalnya pada pasien ada dua, ini memang heterozigos nih, tapi compound heterozigos. Berarti dia dua alelnya sama-sama ada heterozigos, jenis mutasi yang berbeda. Kita bilangnya sebagai compound heterozigos. Oke, kita udah punya nih, marker udah punya, kontrol negatif udah punya, kontrol positif udah punya. Sekarang kita lihat nih pasien ini akan kita diagnosa sebagai yang mana? Lihat ini 2020, berarti dia paling atas ya? Di atas 2000, oke. Berarti dia ada delesi alfa 37 di pasien ini. Ini cocok ya, padahal kontrol juga muncul nih yang 3,7 dan tidak ada di orang sehat. Lanjut lagi. Nah, ini adalah band yang normal, tapi tidak ada delesi. Karena di 1800 garis kami di bawahnya marker 2000. Oke, ini cocok ya, karena sesuai dengan kontrolnya yang tidak ada delesi. Berarti band yang lengkap adalah yang ini. Nah, terus kita lihat lagi nih, band yang di bawah ini apa sih sebenarnya? Ukurannya 1628, di atasnya 1500, jauh di bawah 2000. Berarti dia punyanya yang ini. Delesi apokalasemia tipe delesi 4,2. Sesuai nih dikontrol, karena dikontrol dia punya dua, punya 37, punya delesi 37, dan punya delesi 4,2. Nah, pertanyaannya, berarti pasiennya dia dari genotype-nya apa? Enggak, ada salah yang bersoal. Tapi yang bersoal selalu di sebelah sini. Tenang. Ya udah deh, ada di sini mendengar ada gumaman. Ini menggumam kayak ada sini. Yang siapa yang mau? Seniornya atau juniornya malah? Iya. Ayo mana? Kira-kira ya apa? Berdiskusi aja nggak apa-apa. Nah, kira-kira nih pada kesini berarti genotype-nya apa? Ada yang membesarkan 3,7 ya, juga punya yang alfa 4,2. Oke, simpan dulu. Kita simpan dulu ya jawabannya. Saya mendengar gumaman di sebelah sini. Kalau simpan dulu. Iya. Monosigot. Mungkin maksudnya homosigot ya. Oke, kita simpan. Sekarang di sini tadi 37 4,2. 37 homosigot. Ada yang mau menjawab berbeda? Oh, bisa lagi. Ada yang lain? Nah, ini udah ngomong nih. Ya, apa nanti kan kita bersama sini. Oke, kita simpan ya. Kita simpan nih. Tadi 3742 homozigot 37 homozigot loh ganti lagi. 37 homozigot 37 homozigot 3742 jawaban tadi berubah jadi 37 normal. Gimana 37 itu normal gimana? Benar. Di sini berdiskusi. Nah, semoga di sini bisa. Yang mau ya aku diskusi gimana? Oh iya, jubir. Oh ya, sekarang Ada mutasi di base alpha 3,7 yang di bawahnya itu
normal 1800 gitu. Berarti pasien ini dia pasien siapa? Alpha telasnya pada generasi alpha gitu. Jenis yang mana? 37 terus ya. Nah, Benar-benar. Yang berisiko. Nah, iya, kita lihat. Menarik ya. Nanti kadang kalau saya teman-teman yang ada masuk pasti kita akan dapat hasil kayak gini ditanya nanti dari itu ini sih. Ini bacanya gimana? Terus pasiennya kita apa ya loh? Nah, ini sekarang kita baca nih. Oke, dia ada band di atas 2000. Kita lihat nih, yang punya kurang 2000 siapa di atasnya? Apa thalassemia 3, generasi 3,7. Oke, kita simpan. Berarti pada pasien ini dia punya satu alelnya, satu gen alpha thalassemia mengalami diuresis sebesar 3,7. Nah, kayak kita jangan cari tahu satu gennya lagi gimana sih? Ada mutasi juga atau enggak? Kita lihat nih, dia ada di bawahnya 2000, di bawah ada band, di bawahnya marker 2000, tapi belum mendekati 1500. Siapa sih? Ini udah di 1800, masih normal. Kalau misalnya kita ragu sama ini, cocok ini sama kontrol positif kontrol negatif. Nah, yang band atasnya sama dengan kontrol positif, sedangkan band yang bawahnya sama dengan kontrol negatif. Berarti pada pasien ini dia punya alpha thalassemia generasi 3,7 dan punya yang marker. Nah, ini berarti pasien genotype pasien ini seperti ini. Kita bilang sebagai alpha thalassemia generasi 3,7 heterozigot, bukan homozigot. Kalau homozigot itu jatuhnya nanti akan ini nggak ada hilang, akan di atas semua.